Ya, pendengar Radio Jogja, kita lanjutkan dialog kita di kesempatan kali ini dengan tema manajemen diri, masih bersama Bunda Rahmidiana, dosen Fishum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kak Juma yang membersamai akan membantu pendengar Radio Jogja untuk tanya terkait bagaimana kita bisa mengelola diri kita sendiri, mengenal potensi diri kita sendiri, kemudian bagaimana kita memanfaatkan, ya, mengoptimalkan potensi itu untuk kepentingan diri kita masing-masing. Kalau sebelumnya kita sudah tanya ke Bunda Rahmi terkait pengertian dan tujuan manajemen diri. Nah, sekarang ini Bunda terkait mengapa remaja perlu kemampuan manajemen diri. Ya. Silakan Bunda. Ya, baik ya. Terima kasih Kak Juma. Jadi kenapa kemampuan manajemen diri ini perlu dimiliki oleh remaja gitu ya. Nah, tentunya setiap remaja diharapkan akan menjadi generasi penerus gitu ya Kak Juma ya. Yeah. Artinya masa depan suatu bangsa, atau nggak usah bangsa deh, keluarga saja gitu ya. Itu di akan tetangga, di lingkungan masyarakat terdekat, di Yeah. masyarakat gitu ya. Nah, generasi muda ini kan punya peran yang sangat penting dan strategis gitu. Nah, kita bayangkan misalnya kasus-kasus yang sekarang banyak terjadi gitu ya, justru terjadi di kalangan anak muda ketika mereka gagal dalam mengelola dirinya. Ya, banyak yang kemudian ya terjebak atau salah jalan begitu ya pada hal yang negatif, mudah terbawa arus gitu ya, tidak punya pendirian gitu. Jadi ada hal-hal, ada dampak-dampak yang mungkin akan terjadi ketika remaja itu tidak mampu memanage dirinya gitu ya. Karena dia tidak mampu memanage tadi yang diawali dengan bagaimana mengenal diri, maka sangat mungkin akhirnya dia menjadi mudah dipengaruhi oleh lingkungannya gitu ya. Nah, selain itu ya, kalau kita pahami tentang siapa itu remaja begitu ya. Jadi kalau remaja di dalam pandangan Islam itu kan sebenarnya fase transisi dari anak-anak menuju kedewasaan gitu ya. Jadi kalau dalam perspektif psikologi Islam itu tidak ada istilah remaja. Remaja itu teori barat gitu ya Kak Juma. Nah, sehingga persiapan menuju dewasa itu tentu membutuhkan gitu ya bagaimana remaja belajar bertanggung jawab atas dirinya, belajar untuk memilih tindakan-tindakan yang positif gitu ya, karena dia sudah akil balik, maka otomatis gitu segala perilakunya, pikirannya gitu ya, itu harus terarah. Nah, dengan manajemen diri itu harapannya membantu remaja tumbuh menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab begitu. Jadi ada istilah kalau anak persiapan menuju remaja, kalau remaja persiapan menuju dewasa, kalau dewasa persiapan menuju lansia, begitu ya. Nah, kalau terhubung. Tadi sudah dijelaskan tentang mengapa remaja perlu kemampuan diri. Nah, tadi sudah dijelaskan juga. Nah, kalau era milenial seperti ini, apa beda suasananya dalam mengenal kemampuan diri itu, Bunda? Kan sekarang ada istilah anak muda itu mager. Nah, kemampuan seperti apa dalam mengenali diri sehingga mager itu bisa dimaknai positif untuk zaman sekarang ini mungkin Bunda, monggo. Iya, baik ya. Mager gitu ya, mager istilah yang populer ya. Tapi memang setiap zaman itu ada tantangannya Kak Juma ya. Jadi kita tidak bisa membandingkan remaja zaman dulu dengan zaman sekarang gitu ya. Sekarang di era teknologi, di era segala fasilitas itu mudah untuk dijangkau gitu ya. Artinya kalaupun mager hanya duduk di depan laptop, kalau dia kemudian searching informasi positif gitu ya, dia menulis, itu kan magernya produktif gitu. Tampaknya diem aja gitu, tetapi ternyata dia melakukan sesuatu, menghasilkan karya. Artinya kita juga tidak bisa kemudian generalis ya, menggebiah uyah gitu ya, kalau mager itu jelek gitu. Ada juga ternyata mager yang positif ketika itu dilakukan dengan gitu ya hal-hal yang produktif gitu ya. Jadi hal yang produktif tadi gitu ya, artinya ya kembali poinnya memang ke manajemen diri gitu, bagaimana dia mengendalikan gitu. Ini misalnya pandemi kemarin gitu ya, kemana-mana susah gitu ya, harus banyak tinggal di rumah. Nah, sebenarnya kan itu tidak menghalangi remaja untuk mengembangkan dirinya gitu ya, untuk tetap melakukan kegiatan yang bermanfaat walaupun mungkin secara gerak gitu ya itu kurang gitu ya. Mungkin kaitannya kemampuan manajemen diri itu kalau sekarang banyak di kamar, orang luar
mengatakan mager, malas gerak, tetapi sebenarnya dia itu di kamar produktif. Cuma dia disalahpahami oleh orang di luar kamarnya, baik di dalam keluarga maupun tetangganya. Tapi sebenarnya dia produktif. Nah, bagaimana kemampuan manajemen di remaja dalam mengkomunikasikan dirinya kepada anggota keluarga atau tetangganya? Itu Bunda, gimana? Baik ya. Jadi gini, seorang remaja gitu ya, ketika dia sibuk dengan aktivitasnya sendiri, misalnya di dalam kamar gitu ya, dengan laptopnya, dengan gadgetnya, tapi dia melakukan hal-hal yang produktif. Memang sebaiknya itu terkomunikasikan dengan lingkungan gitu ya, supaya tidak, aduh ini anak gimana di kamar terus gitu ya. Nah, sehingga yang diperlukan adalah keseimbangan ya Kak Juma ya. Jadi bukan tidak boleh gitu, karena sekarang zamannya seperti itu gitu ya. Ada kemudahan, ada interaksi dengan dunia maya di mana remaja bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat, menjadi konten kreator dan sebagainya. Tetapi jangan lupa keterampilan lain diasah gitu ya, keterampilan sosial misalnya gitu ya, bahwa dia akan tinggal di rumah bersama keluarga gitu. Maka ada saatnya berkumpul bersama keluarga, ada saatnya bercerita tentang apa yang sudah dilakukannya gitu ya, ada saatnya bermain bersama teman-temannya, berkumpul gitu ya, di luar rumah gitu. Artinya keseimbangan kata kuncinya ya Kak Juma. Jadi walaupun gitu ya sekarang eranya memang anak lah atau remaja lebih banyak berinteraksi dengan produk teknologi, tetapi seimbangkan gitu ya dengan mengasah keterampilan sosial termasuk emosional tentunya ya. Ya, jadi sebenarnya kemampuan manajemen diri itu bisa diasah, bisa dilatih di dalam rumah tangga sebenarnya ya. Iya, betul. Sehingga keluarga itu bisa menjadi mini masyarakat sekitarnya sehingga dengan kebiasaan komunikasi dalam rumah tangga, kemampuan seimbang tadi yang diharapkan oleh kehidupan, seorang anak muda, anak remaja bisa melatihnya sehingga nanti kalau keluar dari rumah tangga itu tetap bisa sosialisasi dengan tetangga, dengan lingkungan dimanapun, lingkungan tempat kerja, lingkungan keluarga, lingkungan saudara, lingkungan kegiatan dimanapun. Nah, terima kasih Bunda Rahmi. Pertanyaan sudah dijawab. Nanti kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Kita jeda dulu untuk yang melewat berikut ini. Ya, baik Kak Juma.